oleh Ustazah Istiqomah. Alaiha falyatafaddal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh berkah dan barakah ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim Yang telah memberikan syafaat bagi kita semua. Amin. Allahumma. Yang terhormat Anak Guru Kiai Haji Abdul Syahid Rashid selaku pimpinan pondok pesantren Jaret J. Pabuswa. Yang kami hormati para ustazah pondok pesantren Jaret J. Pabuswa. Yang kami sayangi dan cintai para santriwati pondok pesantren Jaret J. Pabuswa. Adapun agenda pada ta'aruf pada hari ini untuk tahun ajaran 2024 dan 2025. Jelas bahwa ini ta'aruf. Kalau istilah dulu namanya apa ya dulu? Ospek. Apa ospek? Orientasi pengenalan apa ya? Sekolah apa dulu? Kalau dulu istilah dulu itu pelonco. Kalau istilah dulu sekali orang pelonco. Ya. Ospek. Nah, sekarang ini ya, kalau istilah pesantren ta'aruf. Kalau istilah madrasah sama. Kalau kita itu sama semua tujuannya, hanya beda istilah karena beda lembaga yang istilah. Tapi jadi tujuannya ta'aruf untuk sebelum belajar di pesantren mesti anak-anakku sekalian yang baru ini mendapat gambaran apa itu pesantren, apa sih pesantren, kemudian apa urusan anak-anak pesantren Jaret J, kan banyak pesantren. Jadi apa urusan pesantren Jaret J, kemudian hal-hal apa kira-kira yang kita akan lakukan di pesantren. Apa di pesantren? Apa boleh tahu karaoke? Atau boleh tahu apa? Itu harus Anda tahu. Apa hal-hal yang anda akan lakukan, gambarannya semacam gambaran atau apa namanya bayangan kira-kira hal-hal apa yang kita harus lakukan di pesantren, kemudian hal apa yang kita tidak bisa lakukan di pesantren itu. Kemudian di samping itu bisa ditomati kira-kira pesantren apa. Yang jelas pesantren Jaret J ini orientasi utamanya adalah penguasaan baca kitab gundul. Nah, kalaupun ada yang lain karena keilmuan agama kan banyak. Kalaupun ada yang lain misalnya taruhlah ada yang mau tahfiz, menghafal, tidak ada masalah. Tapi itu sandingan. Karena tandingan. Sandingan, bersanding. Jadi dia beriring, berjalan beriringan. Jadi dia kalau istilah persandingan. Makanya dia menghafal, tetap menghafal. Karena bisa ada di sini bisa mendengar hafalannya. Akan bagus sekali kalau bertambah hafalannya. Tapi minimal jangan gara-gara di pesantren kok lalu hafalanmu hilang. Jadi mau tahu aja, yang itu dia apa? Pesantren Jaret itu dia apa? Daripada hafalan tak. Saya tidak mau begitu. Jadi bukan berarti kalau ada hafalanmu kita hentikan hafalan, tetap pertahankan hafalanmu itu. Kalau bisa bertambah. Cuma karena dengan hafalanmu dan itu harus dipertahankan, ya mungkin tugasmu waktumu agak
pintar kok membagi waktu. Karena program kita di sini memang program untuk penguasaan kitab kuning atau kitab bundu. Anda juga malah waktu dia, saya kira itu. Nah, selanjutnya dari penguasaan apa? Kitab kuning. Ada pun hal-hal yang lain, ada secara pembelajaran ekstra kurikuler. Ada manara tilawah. Yang tadi tilawah siapa? Lama atau baru? Baru. Hebat deh. Baru semua. Kalau di Putra itu yang bertugas semua adalah pembina. Kalah. Pembina. Enggak, bertugas panitia pembina segala MC apa. Kalau di sini biasanya enggak. Hebat. Itu namanya hebat. Jadi itu hebat. Jadi dia jare kambing dia jare namanya. Jare itu nama kampung tua di sini. Dari mulai sekitar sini. Jare itu bahasa Mandar artinya berjalan sedikit demi sedikit. Nah, berjalan sedikit demi sedikit. Tapi berjalannya cepat. Jadi tetap sedikit demi sedikit tapi cepat. Cuma pengertian dari apa? Jadi kalau berjalan sedikit sih kan begini. Berjalan sedikit demi sedikit ya begini. Apa? Step by step misalnya. Ini berjalan sih. Tapi kalau cepat ini ya. Gitu. Jadi berjalan bertahap tapi cepat. Itu yang selalu saya. Itulah makna filosofi yang kita ingin apa? Dia semangatnya sehingga pesantren ini dikasih nama jare. Jadi ada makna filosofinya. Kemudian makna yang lain, makna kesejarahan. Bahwa kampung Jareje ini disinilah pertama cikal bakal pengajian kitab kuning di Pambusuang. Karena Pambusuang ini dulu luas ya, sampai ke Putul, sampai ke Bala. Tapi cikal bakal pengajian kitab kuning di Pambusuang itu di Jareje. Ya terserah kalau ada yang tidak setuju, itu boleh. Tapi yang jelas ini kajian sudah diangkat oleh beberapa peneliti. Dan itu menurut sejarah. Terutama setelah datangnya di Pambusuang ini dan oleh sangat anak Guru Hawu Kiai Haji Sahabuddin. Nah ini dua benar. Itu pertama. Sebenarnya ada pengajian sebelumnya, ada pengajaran Islam atau pianan guruan sebelumnya. Tapi untuk kajian kitab kuning, pengajian kitab gondol pertama itu pada saat datangnya anak Guru Hawu. Jadi yang pembelajaran pengajian atau kajian keislaman sebelumnya, tapi keasikan dan semangat pengkajian kitab kuning itu dimulai pada saat era Anang Guru Hawu. Dan Anang Guru Hawu itu asli orangnya orang Jare. Malah saya punya keinginan gitu, seandainya antara penulis Hawu, saya mau mengumpulkan ulama-ulama yang ada di Jare Anang Guru. Dan mau dihitungi secara keseluruhan banyak ulama di Pambusuang, tapi yang paling banyak itu berdomisili di Jareje. Jadi ada di Bonde atau Bonde di Pambusuang, ada di Banua, kan Banua itu, ada di Balembang. Ya. Tidak tahu apakah ada juga di Kapulan. Ya. Jadi di Pambusuang ini ada nama-nama dulu. Ada nama-nama tua, ya nama-nama tua. Tapi salah satu nama yang kampung yang tertua di Pambusuang selain Pambusuang sendiri adalah Jareje. Dan satu-satunya nama yang masih sebenarnya hampir punah juga Jareje ini, hampir tidak ada tahu untuk dibikin ini karena di Pambusuang ini ada namanya Barani. Di sana Barani itu, kampung Barani. Kalau ini masuk namanya Bututu. Kalau ini dia sawah Pambusuang, di bawahnya ini namanya Banua, belum Balembang, Banua namanya. Itu sekitar
rumahnya baru lupa namanya Banua namanya itu. Saya anu rata-rata di sini darah biru dulu ya. Namanya Banua. Kemudian di sekitar pasar namanya Kapulanu. Ini banyak yang tidak tahu, dia orang dusun tidak tahu. Saya tahu karena saya tanya, tapi bisa ditanya orang tua. Namanya Kapulanu. Kemudian namanya Pasubi. Pasubi itu sub ya. Ya, itu Pasubi sekarang. Karena Subi teh Pasubi. Pasubi adalah Pak Anu Kobi. Pak Anu Kobi Pasubi sekarang. Nah, Jareje ini termasuk kampung tua. Saya bisa mengatakan tertua karena kuburan yang pertama punah, yang saya tahu, yang saya dapat, itu kuburan yang ada di Jareje. Kuburan, hampir tidak ada. Anda mudah pertama. Dulu ada kuburan di Leso di sekolah Ngarau, saya masih dapat. Dan dulu saya dapat. Dan tuh kuburan Lau, saya masih dapat. Di berapa ya? Tapi kuburan yang pertama punah itu di Jareje. Belum kita jadi pas dia turun di bawah itu pemboyangan ada pemboyangan guru hau jadi betul dia coba udah toh udah mutar ya jadi pas boyak non di dino anak guru hau dia kono dulu apa kuburan tapi sangat dulu sekali ya punah ya berarti dia memang dulu saya terserah tapi terserah orang jadi itulah Jareje ya. Jadi mengapa Jareje? Pertama itu sejarahnya waktu kita mau cari nama pun yang nama-nama keren ini kamu dari itu sekolah atau rekene di toko di YouTube macam-macam nama-nama keren nama-nama bagus semua dia bilang nama banyak. Waktu mau didaftar di input ke pusat ke departemen Menhukam ke Kementerian Hukum itu selalu ada mirip jadi tidak pernah terbaca. Jadi al apa saja dia mau mirip pesantren. Kan ini sudah puluhan ribu pesantren selalu ada mirip dengan pesantren lain. Kalau bukan pesantren lain, tahbis. Kalau bukan tahbis masih gimo. Pokoknya selalu. Jadi ormas Islam termasuk organisasi keislaman banyak sekali mirip-miripnya. Sehingga setiap kita input susah terbaca. Karena sekarang ini karena penginputan data itu online dan data itu data apa? Data satu apa? Data ini BC bank data. Jadi tidak bisa ada mirip, tidak bisa selalu mirip. Nah, kemudian Mumi termasuk ya saya dulu tuh bagaimana Talu Sangana terdiri dari 3 nama kan kalau itu 2 selalu ada mirip atau sama sehingga tidak terbaca. Bagaimana kalau tambah 3 supaya sebalakah kalau selesai Talu sangat. Nah, pada akhirnya begini. Ternyata kita lihat pesantren besar di Jawa itu, Jawa justru lebih banyak pesantren itu nama kampung. Itu bukan al. Termasuk pesantren Tibuiren, Jombang, itu Tibuiren, bukan al. Nah, Gontor, tidak ada alnya. Jadi pesantren besar di Jawa itu justru nama kampung. Karena dulu kiai apa dia ya. Anda bisa lomba di sana, terpasangana musa kampungnya nala. Ternyata nama kampung itu nama itu nih, nama kampung Barakam. Bagaimana apa ya? Ya mau Jareje. Karena jauh sebelum pesantren ini disebut Jareje, terus terang ya, mohon maaf ini bukan saya di Pambuson ini saya dikenal anak guru Jareje. Jadi biasa dalam ini cara bumi anak guru Jareje. Nasangan tahu, nasangan lebih beta jatuh masa nasang, jatuh mana usahin. Tapi jatuh kan anak guru Jareje. Biasa rumah papi ibahtiar apa Bapak Pero jadwal ceramah Ramadhan Nandelo anak guru Jareje. Jadi saya dikira itu. Jadi orang di Pambuson itu lebih rapor anak guru Jareje. Anda tahu kalau mau ada tuan di sangat jauh. Bayo di anda di sana karena dan bandi mau sangau tuan dak kita sangan ada di sana. Deh. Ya. Kami gitu ya. Atau itu menyadari yang sangat nih. Jadi
Diinput jaraknya 1 kali diinput langsung terbaca. Karena nggak ada sini pegang. Nggak ada. Jadi ya oke udah apa-apa. Jadi aja sampai sekarang aja. Ya alhamdulillah. Mudah-mudahan ya barakah. Kemudian terus terang saya tidak kasih maaf jangan sampai ada tersinggung. Dek kapun jaraknya diolo nah sangat dan dia lalak si cok kapune dia lalak kapun di apa namanya diikuti dengan baik bersemangat ikuti semua apa arahan atau apa petunjuk atau dari para pembina ustazamu ikuti semua dengan baik karena ini gambarannya nanti bagaimana itu pesantren dari itu saya kira itu semangat ya sabar. Kemudian lebih saya sampaikan memang dia tuh mama pesantren yang tahu, anda itu malah tersinggungan, anda itu malah terpacai, ya. Kan itu mah dia selalu nampak uang besar nabulia, ndak tok manu, belum tentu kan dia bahasa, malah itu menurut bahasamu, neleleo, dan menurut bahasa dia PT nelele, kan begitu, malah menurut bahasamu Makassari. Tapi dulu bahasa di Makassar. Karena di sini kita ini bangsa-bangsa seluruh tanah air. Ya kan? Ya pasti itu dia. Dinas itu dia. Boleh Serdana, boleh Mamuju, dinas tadi. Boleh Tinambung, boleh Mapildi, boleh Paredeang, boleh apa, boleh. Dinas bangsa-bangsa. Jadi apa tersinggungan? Jangan cepat merasa tersinggung. Macam orang. Kemudian yang lain, dato apa kasih? Bermain yang berlebihan. Manginum osola temamu na berlebihan, na sumbi macet temamu. Anak buat temamu muita macet dia karena berlebihan cara benur dia cara mulo bermain berlebihan ni. Yo dato pambegai guys. Muita mulo tersinggung macai, muka sakti olah. Pada macai mutu. Jadi mau tersinggung macai sudah kamu tak usah dan tersinggung nih. Dia tak mana buah sadar mana buah ada. Itu namanya apa namanya? Ambil biasa, namanya kayak itu. Ya, tidak. Jangan cepat tersinggung. Kemudian tato. Kemudian pola makan juga jangan sembarang makan. Ya. Ande bandu, ya pada itu dilarang mande, pada itu sudah puasa. Cuma makan itu bahasa salah satu penyakitnya tua ini tidak ini adalah penyakit mah. Ya, karena tua ini terus terang cara itu mande, anding terlalu paitar anding mandena. Bahasa tua ini. Sisa itu mana? Macam mande dia. Tak pernah dicacap udah sarah. Mau tua ini biasa mah anding, na sambolan nande. Andi lo tua itu manu di maraya anding. Bahasa tua. Sehingga anu mandi lambi lohor, lambi mangari, nah penyakit maura ni. Bayo salah. Apa di mandi ande? Tapana ande lohor mandi sore, maka dormi mami dia. Mari gini. Coba mane lopai, mane purian mandi manyaman nang. Aduh mulu ay lopai. Segar. Musam botoli ngepei batindo. Dalam pukul 5 sore. Ande lohor mandi pukul 5 sore. Pasti atau dari apa mandi penabur bisa penabur deh kebetu kirikin cara ta'aruf pondok pesantren jadi Pamsuang tahun pembelajaran 2024-2025 saya pimpinan pondok pesantren jadi Pamsuang dengan resmi saya membuka dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad ya karim salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Acara selanjutnya penyematan tanda peserta oleh pemimpin Pondok Pesantren Jarik Cek Pamsuang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
kegiatan yang kita laksanakan pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan terdapat ridho Allah di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفا عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين المأمون بكل حال الفاتح المفتوح لكل خير الناصر المنصور لكل حق السالم المسلوم به لكل أمان Muhammad sallallahu alaihi wasallam. May apai maidina lisarna bungin, may maidina lembarna daun, may apai maidina burunna olo-olo, lepuna liu, tamme uru-uru, tamme mirin, tamme tangga, tamme tapat, tamme atona, ringganna nabiyanna, lambina lolo riringgan nana ummana. Leto babole inggan nana tori payarin na puan dino akhirat salamat nama barakah dino akhirat
pesantren